warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Ali. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang asuhan kebidanan terkini Women Center Care pada ibu bersalin. Latar belakangnya antara lain, perempuan mengambil tanggung jawab terhadap kesehatannya dan keluarganya melalui pendidikan dan konseling dalam membuat keputusan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan asuhan kebidanan pada ibu dan anak. Apa itu Women Center Care? Women Center Care adalah asuhan kesehatan yang berpusat pada wanita. Dalam kebidanan, terpusat pada ibu wanita adalah suatu konsep yang mencakup hal-hal yang lebih memfokuskan pada kebutuhan, harapan dan aspirasi masing-masing wanita dengan memperhatikan lingkungan sosialnya dari ada kebutuhan institusi atau profesi terkait. Apa saja sih bentuk Women Center Care? Bentuk Women Center Care di Indonesia merupakan program untuk menurunkan angka kematian ibu yang merujuk pada program sedunia yang didukung oleh WHO, yaitu ada 3. Yang pertama, Safe Motherhood. Yang kedua, Gerakan Sayang Ibu atau GSI. Yang ketiga, asuhan persalinan normal. Wewenang bidan menurut Kepmenkes 900 tahun 2000 yaitu yang pertama, pelayanan kebidanan seperti asuhan kebidanan pada pelayanan ibu dan juga anak. Yang kedua, pelayanan keluarga berencana seperti memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim seperti IUD, alat kontrasepsi bawah kulit seperti implan dan juga kondom. Memberikan penyuluhan dan konseling pemakaian kontrasepsi. Yang ketiga, pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keempat, pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak. Yang kelima, melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas. Women Center Care pada ibu bersalin, kami kelompok 2 mengambil asuhan persalinan normal. Ada 3, yang pertama persalinan, yang kedua mekanisme persalinan, dan yang ketiga adalah proses persalinan. Pengertian persalinan itu sendiri antara lain proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, usia kehamilan 37-42 minggu, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun janin. Mekanisme persalinan yaitu ada langkah-langkah mekanisme persalinan. Yang pertama, engagement, yaitu masuknya bagian terbesar kepala janin diameter biparietal ke dalam pintu atas panggul. Yang kedua yaitu adanya penurunan kepala, yaitu turunnya kepala janin di dalam jalan lahir. Yang ketiga yaitu fleksi. Penurunan kepala janin menentukan dari serviks, dinding panggul dan dasar panggul. Yang keempat, adanya putaran paksi dalam. Yang kelima, ekstensi, yaitu gerakan kepala janin yang berlawanan sehingga suboksiput dengan sebagai hipomoklion. Yang keenam, yaitu adanya putaran paksi luar. Lahirnya kepala bayi sehingga otomatis terjadi putaran paksi luar. Yang ketujuh, ekspulsi, yaitu lahirnya bagian janin yang lain setelah kepala janin lahir. Kemudian proses persalinan itu ada 4 kala. Kala pertama yaitu kala pembukaan, yang mana pembukaan 1 sampai dengan pembukaan lengkap. Yang kedua yaitu kala 2, yang mana kala pengeluaran janin dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Kemudian kala 3 yaitu proses lahirnya plasenta. Dan juga kala 4 yaitu kala pengawasan 2 jam postpartum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Rini dari kelompok 2 akan menyimpulkan materi yang telah dipaparkan oleh Bidan Pipi mengenai asuhan kebidanan terkini Women Center Care pada ibu bersalin. Kesimpulannya, di dalam Women Center Care terdapat banyak hal yang harus diperhatikan oleh bidan, yaitu tentang prinsip-prinsip dalam pemberian asuhan kebidanan yang terkait dengan wanita secara keseluruhan, bentuk-bentuk dari Women Care Center itu sendiri, dan dapat mengetahui siapa saja yang harus dilakukan pendekatan secara keseluruhan terkait dengan Women Care Center. Karena dengan Women Center Care ini adalah ruang lingkup tanggung jawab dari bidan untuk memenuhi profesinya sebagai teman wanita. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.